Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Akbar dengan NPM 2440 10 129. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kebijakan Presiden Jokowi tentang pembangunan infrastruktur. Video ini dibuat untuk mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan dengan dosen Pak Bayu Indra Setia, SEMSI. Salah satu kebijakan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Sejak menjabat pada 2014, Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai pembangunan ekonomi Indonesia. Tapi seberapa efektif sebenarnya kebijakan ini? Apa dampaknya bagi rakyat? Dan apakah ada sisi gelap di balik gebiar pembangunan yang kita lihat di media? Sebelum masuk ke implementasi dan dampaknya, kita perlu memahami mengapa infrastruktur menjadi fokus utama. Ketika Jokowi dilantik sebagai presiden, Indonesia menghadapi masalah klasik. Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata, konektivitas antar wilayah yang rendah, biaya logistik yang sangat tinggi, juga ketimpangan pembangunan antar pulau, khususnya antara Jawa dan wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Menurut data World Bank pada tahun 2014, biaya logistik Indonesia mencapai 24% dari PDB. Salah satu yang tertinggi di Asia jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang rata-ratanya hanya 10-15%. Biaya mahal ini terjadi karena jalanan yang rusak, pelabuhan yang belum modern, akses transportasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk membangun infrastruktur besar-besaran guna menurunkan biaya distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari pinggiran. Mulai dari periode pertama, Jokowi langsung bergerak cepat. Proyek infrastruktur tidak hanya dilaksanakan di Jawa, tetapi juga menyasar daerah-daerah terpencil dan juga perbatasan. Berikut beberapa contoh implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu jalan tol. Pemerintah membangun dan meresmikan lebih dari 2.000 km jalan tol hingga tahun 2023. Termasuk tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, juga jaringan tol di Kalimantan dan Sulawesi. Pelabuhan juga bandara. Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Priuk, pembangunan Pelabuhan Patimban, serta pembangunan bandara baru di daerah terpencil seperti Bandara APT Pranoto di Samarinda dan juga Bandara Mopah di Merauke. Kereta api dan transportasi massal. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara. Selain itu, LRT, MRT, dan jaringan kereta regional mulai diperluas. Terakhir, ketenaga listrikan. Proyek 35.000 MW diluncurkan untuk menjawab krisis di beberapa daerah. Selain itu, program listrik desa juga berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi nasional menjadi lebih dari 98% pada 2022. Namun, untuk membiayai proyek-proyek besar ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan juga belanja negara (APBN), digunakan juga strategi alternatif. Yang pertama yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), swasta diajak terlibat dalam pendanaan dan pengelolaan proyek. Penerbitan surat utang dan obligasi oleh BUMN seperti PT Hutama Karya dari PT KAI. Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mempercepat kebebasan lahan. Namun strategi ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait meningkatnya utang BUMN dan juga tekanan fiskal. Beberapa pihak menilai proyek dikebut tanpa perhitungan ekonomi jangka panjang yang matang. Walaupun kontroversial, dampak positifnya juga cukup signifikan. Yang pertama, penurunan biaya logistik. Biaya logistik nasional turun menjadi sekitar 14-18% dari PDB, walau masih tinggi dibanding negara tetangga. 2. Pemerataan pembangunan. Daerah seperti Papua, NTT, dan Kalimantan mulai merasakan manfaat infrastruktur, yaitu akses jalan dan listrik yang meningkat drastis. Yang ketiga, mobilitas masyarakat. Masyarakat bisa bepergian lebih cepat dan murah. UMKM juga bisa mengirim produk ke kota besar dengan lebih efisien. Yang keempat, peningkatan investasi dan pariwisata. Infrastruktur yang baik menarik
Infrastruktur yang baik menarik investasi keluar Jawa dan membuka destinasi pariwisata baru. Namun tentu saja tidak semua hal berjalan mulus. Kritik terhadap kebijakan ini juga cukup keras. Antara lain, yang pertama kenaikan utang. Utang pemerintah dan BUMN meningkat signifikan. Utang luar negeri BUMN mencapai lebih dari 1.600 triliun. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi beban masa depan. Demikian analisis saya tentang kebijakan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini memang ambisius dan dalam banyak aspek berhasil membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Tapi seperti halnya semua kebijakan publik, dampaknya tidak selalu merata dan perlu evaluasi berkelanjutan. Tugas kita sebagai warga negara adalah terus mengawal agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.